Tingginya kasus harian COVID-19 di tanah air yang menembus 57.000 kasus menyebabkan fasilitas pelayanan kesehatan hingga rumah sakit kewalahan menangani lonjakan pasien positif COVID-19. Permintaan ruang isolasi dan perawatan intensif seperti ICU hingga neonatal intensive care unit atau NICU melonjak drastis hingga tak mampu melayani pasien COVID-19. Melihat kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat melakukan mitigasi darurat hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kementerian Kesehatan menginstruksikan agar seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 segera mengalihfungsikan tempat tidur perawatan. Sebanyak 40% untuk ruang isolasi COVID-19 di zona merah, 30% di zona orange, dan 20% di zona kuning. Sedangkan untuk kebutuhan ruang intensive care unit atau ICU, seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 wajib menambah kapasitas tempat tidur di zona merah sebanyak 30%, zona orange 15%, dan zona kuning sebesar 10%. Pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit yang ada dengan mengutamakan perawatan bagi pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat. 120.104 ya, tempat tidur kita berhasil nambah, jadi hampir 40.000 di bulan Mei. Padahal di bulan Februari kita hanya punya sekitar 60.000 tempat tidur. Ini tentu saja bisa terwujud berkat kerjasama, dukungan yang kuat kami dari Kementerian Kesehatan, dari jajaran kesehatan terhadap kerjasama dari pemerintah daerah maupun TNI Polri ya, yang bahu-membahu sinergi maupun juga BUMN dalam hal ini Pertamina yang dengan anak perusahaannya Pertamedica ini berusaha untuk menambah tempat tidur secara cepat sehingga kita berharap bisa istilahnya memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Namun sekali lagi Bapak Ibu semua, kami ini garda terakhir ya. Jangan berpikir gimana kami istilahnya menambah tempat tidur, tapi berpikirlah gimana Bapak Ibu bisa melaksanakan atau mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan PPKM. Penambahan sarana isolasi terpadu bagi pasien COVID-19 juga terus dilakukan. Embarkasi Haji Pondok Gede Jakarta Timur dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat yang mampu merawat pasien hingga 900-an orang yang disertai fasilitas ruang intensive care unit. Kedepannya akan ada 7 embarkasi haji yang akan dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Seperti di wilayah Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, hingga Ambon dengan harapan dapat mengurangi beban rumah sakit rujukan yang selama ini kewalahan menangani lonjakan pasien COVID-19. Ya, yang membantu kami dalam tanda kutip mempercepat penyediaan tempat tidur tambahan lagi. Dan mungkin Bu Jeremy pada kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa di rumah sakit asrama haji Pondok Gede ini sebenarnya ada 2 jenis rumah sakit. Yang pertama adalah rumah sakit untuk yang bisa menangani ICU sedang sampai dengan berat, itu sekitar 100 tempat tidur yang dikelola oleh Pertamedica atau IHC ya, itu letak lokasi di depan Rumah Sakit Arafah. Itu mungkin sebentar lagi akan beroperasi. Dan saat ini yang baru beroperasi adalah Rumah Sakit Darurat Wisma Haji yang bisa menangani gejala sampai dengan sedang. Jadi kita memang belum bisa menangani sampai dengan berat. Kita berharap teman-teman kita di Pertamina di depan di Wisma Arafah ini bisa cepat buka sehingga kita bisa terjadi sinergi. Jaraknya itu masih dalam satu lingkup asrama haji. Ya, satu di Wisma Arafah, kalau kami agak ke belakang sedikit, yaitu di gedung A, B, C, D, E, dan H. Jadi kapasitas yang nanti kami kelola adalah kurang lebih sekitar 900 tempat tidur ya untuk sampai dengan gejala sedang, dan saat ini sudah beroperasi sekitar 144 tempat tidur, besok 144 tempat tidur lagi insya Allah. Pertama, tentu sebagaimana arahan Bapak Menteri, seluruh embarkasi, seluruh asrama haji di Indonesia siap untuk membantu penanggulangan masalah COVID ini. Tetapi paling tidak akhir-akhir ini sudah ada 8 asrama yang digunakan secara intensif sebagai paling tidak tempat isolasi. Ada Pondok Gede, ada Surabaya, Balikpapan, Lombok, Gorontalo, Yogyakarta, Semarang, dan Ambon. Alhamdulillah yang paling intens adalah di asrama haji Pondok Gede. Sebagaimana kita ketahui tanggal 9 yang lalu Bapak Presiden bersama Bapak Menteri Agama meluncing itu secara resmi di publik. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Pak Azhar dan kawan-kawan, Pertamina, Pertamedica, dan semuanya. Tidak hanya menambah kapasitas rumah sakit, pemerintah juga menjamin stok ketersediaan obat-obatan hingga memberikan layanan telemedicine bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah.